ya, para manusia sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Untuk yang Muslim, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli wa yassir amri wa lisani wa la yafqahu qawli. Baik, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pada hari ini kita akan lanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana kompetensi dan peran khusus bagi pelamar yang ingin dieksplor oleh pemilik pekerjaan. Nah, pada hari ini kita lihat apa sih makna pentingnya bagi si pelamar ketika mengikuti wawancara kerja. Bagi pelamar itu merupakan kesempatan menjelaskan secara langsung tentang pengetahuan, keterampilan, pengalaman, strategi kerja, cara mengatasi masalah, situasi kerja. Ya. Nah, ini kesempatan bagi kita, bagi Anda semua para pencari kerja besok dan kapanpun untuk bisa memberikan pengalaman, ya, sehingga pemberi kerja bisa mengeksplor apa yang Anda miliki. Ya. Jadi gunakanlah kesempatan ketika diwawancara itu semaksimal mungkin, mengeluarkan seluruh potensi yang Anda miliki. Nah, teknik wawancara kerja. Jadi secara umum teknik wawancara kerja itu ada dua hal, ya, secara kerja tradisional dan secara kerja behavioral, 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 ya. Oke. Apa itu wawancara kerja secara tradisional? Nah, langkah-langkahnya pertama dia akan membuka dengan 3 pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama, apakah si pelamar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan? Ya, itu jelas pertanyaan pertama. Ya, apakah si pelamar Anda memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan? Nah, yang kedua, apakah si pelamar memiliki antusias dan etika kerja yang sesuai dengan harapan? Ya, pertama dia punya dulu pengetahuan, punya keterampilan, dan punya kemampuan. Nah, yang kedua, apakah si pelamar memiliki antusias, semangat yang menggebu-gebu, ya, gitu ya, dan etika kerja yang sesuai dengan harapan. Kemudian yang ketiga, apakah si pelamar bisa bekerja dengan tim dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan budaya perusahaan. Ya, oke, yang pertama oke, yang kedua oke, tapi yang ketiga apakah bisa bekerjasama dengan tim? Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita mesti bekerja secara tim. Ya. Kemudian dalam sebuah perusahaan itu pasti dia punya budaya perusahaan atau core value yang dia kembangkan. Apakah Anda cocok dengan core value yang dimiliki oleh perusahaan? Nah, tipe pertanyaan terbukanya kira-kira begini, ya. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan ini? Nah, jawablah, ya kan, apa yang membuat Anda tertarik, ya, persepsi Anda, ya kan. Dan yang kedua, apa ukuran sukses menurut Anda? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini, Anda harus belajar dulu apa core value dari perusahaan itu, bagaimana perusahaan itu mengembangkan karyawannya, bagaimana perusahaan itu memperlakukan karyawannya, ya kan, bagaimana kesempatan berkarir di perusahaan itu. Wah, Anda pelajarilah, ya. Kemudian ini tentu saja menuntut kemampuan berkomunikasi lebih dan bukan semata-mata karena kebenaran jawaban, ya. Nah, ini kita tuntut, Anda tuntut untuk berkomunikasi secara baik, secara sabar, jelas, tidak bertele-tele, ya. Ya. Jadi cara Anda menjawab pertanyaan itu akan sangat menentukan apakah Anda layak atau tidak untuk bekerja di perusahaan ini. Nah, secara behavioral, ya, ini mengungkap 4 hal. 4 hal: situation, task, action, result, atau disingkat sebagai STAR. Pertama, situation atau situasi. Ya, bagaimana kemampuan pelamar menggambarkan situasi kerja. Bisa jadi Anda dikasih sebuah test case, contoh kasus, nah Anda disuruh menggambarkan bagaimana situasi kerja. Kemudian bagaimana pelamar menjelaskan tugas secara spesifik dan rinci. Ya, bagaimana pelamar menjelaskan tugas secara spesifik dan rinci. Ya, bisa menggambarkan situasi kerja, dan juga bisa menjelaskan spesifik secara rinci. Kemudian yang ketiga apa? Action. Ya,
Action, bagaimana respon atau tindakan pelamar terhadap situasi atau tugas yang dihadapi. Ya. Jadi pertama Anda mengetahui situasi, yang kedua Anda menjelaskan secara spesifik apa yang bisa Anda lakukan. Ya, yang ketiga Anda itu harus bisa memberikan respon, tindakan terhadap situasi yang dihadapi. Yang keempat result atau hasil. Bagaimana pelamar menjelaskan hasil yang dicapai dan apakah pelamar dapat mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Nah, wawancara kerja behavioral ini tergantung bagaimana perusahaannya, ya, atau bagaimana konsultan dia bekerja. Bisa jadi dia memberikan contoh soal, case. Nah, Anda kasih waktu misalnya 15 menit, menggambarkan 4 hal tadi, ya. Jadi ketika Anda diberikan case contoh kasus, nah, jadi Anda harus melihat pada hal ini ya. Nah, situasi, kemudian tugas, action dan resultnya. Nah, ya. Itu yang harus Anda jelaskan. Ya. Dan tidak boleh lari dari ini. Nah, dan jangan bengong. Ya. Nah, kemudian tipe pertanyaan terbuka dari wawancara secara behavioral. Ya. Misalnya gini, Liza, coba Anda ceritakan kejadian buruk yang menimpa Anda pada saat Anda bekerja. Nah, Pak, saya belum pernah bekerja, Pak. Nah, kayak gitu ya. Kita bayangkan aja, misalnya kita bekerja kejadian buruk, misalnya kita bayangkan aja kita kuliah kan, apa kejadian buruk yang Anda dapat? Ya, Anda harus masuk jam 8 misalnya kan, tahu-tahu ban bocor, ya. Tapi Anda harus menjawab apa yang sudah Anda lakukan, ya. Nah, bayangkan aja seperti itu. Misalnya kalau Anda belum pernah berpengalaman bekerja mendapat situasi yang buruk, apa yang Anda lakukan saat diberikan kesempatan untuk menangani proyek? Nah, ini kan cuma challenge ya kan. Apa yang dapat Anda lakukan bila harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu bersamaan? Ya. Nah, jadi ini kan case semua. Ada atasan Anda mengerjakan, nah, jadi Anda bayangkan situasi itu dan Anda pikirkan bagaimana cara mengerjakannya. Ya. Oke. Kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh para pelamar untuk menyiasati wawancara kerja supaya berhasil? Baik. Kita lihat ya, lakukan hal-hal berikut ya. Pertama, Anda tuh harus melakukan persiapan. Ingat ya, suatu kata pepatah itu, Anda orang yang tampil ke panggung tanpa persiapan sama dengan orang yang tampil untuk kehancuran ya. Ya, ingat ya. Kalau Anda nanti Anda tampil untuk kehancuran. Kemudian kedua, datang tepat waktu. Ya, Anda bawa alat tulis, dan berkas lamaran. Ya, nah, jangan melenggang kangkung aja ke orang Melayu ya. Alat tulis bawa, kemudian bawa berkas lamaran. Kemudian apa lagi? Perhatikan penampilan. Ya, sesuaikan dengan tipe institusi tujuan. Nah, baru pelaksanaan. Dan terakhir, yang paling penting juga, walaupun sini nggak ada saya sebutkan, jangan lupa berdoa. Ya, itu beberapa persiapan ya, yang mesti Anda siapkan ya, agar ketika Anda menuju dunia kerja, menuju wawancara, Anda sudah siap ya. Persiapan ini sudah baca dulu bagaimana profil perusahaan ya kan, datang tepat waktu, bawa alat tulis, perhatikan penampilan, kemudian Anda siap untuk melakukan wawancara kerja. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Untuk detailnya kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Demikian ya. Semoga Anda bisa mempersiapkan diri dengan baik ya, supaya tidak mengecewakan diri Anda, kecewakan orang tua Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.